Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Hasan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan kembali atau menjelaskan kepada kawan-kawanku dan kepada Bapak dosen, Bapak Muhammad Nasih. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Legal Drafting. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang peranan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi semoga kawan-kawanku tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberi kesehatan di tengah pandemi ini untuk menjalani aktivitas. Jadi pertama-tama itu, politik hukum adalah kebijaksanaan dari negara dengan perantara badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki. Jadi kebijaksanaan dari negara itu melalui perantara badan-badan yang mempunyai wewenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki oleh negara tersebut. Yang diperkirakan peraturan itu yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang dicita-citakan oleh negara tersebut. Di apa sih yang ingin dicapai dari negara, yang ingin dicapai oleh tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut gitu. Pembentukan undang-undang mempunyai pengaruh yang luas. Jadi setiap pembentukan undang-undang itu pasti ada pengaruh yang luas, tidak hanya pengaruh kecil tapi pasti pengaruh luas itu. Pembentukan perundang-undangan merupakan proses sosial dan proses politik yang sangat penting. Artinya dapat mempunyai pengaruh-pengaruh yang penting seperti yang tadi, mempunyai pengaruh yang luas. Karena itu, undang-undang akan memberi bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat negara tersebut. Jadi, undang-undang itu bisa mengatur apa saja yang ada di negara tersebut dan juga bisa mengatur masyarakatnya. Seperti misalkan adanya undang-undang ITE, kita diatur dalam internet itu. Terus undang-undang oleh penguasa digunakan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan sesuai dengan yang dicita-citakan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa undang-undang mempunyai dua fungsi. Yang pertama, fungsi untuk mengekspresikan nilai dan fungsi instrumental. Berpijak pada kedua fungsi di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum bukan merupakan tujuan. Jadi hukum itu bukan tujuan, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Ini berarti apabila kita mau membicarakan politik hukum Indonesia, maka mau tidak mau kita harus memahami terlebih dahulu apa yang menjadi cita-cita dari bangsa Indonesia merdeka ini. Jadi cita-cita inilah yang harus diwujudkan melalui sarana undang-undang. Dengan mengetahui masyarakat yang bagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, maka dapat ditentukan sistem hukum yang bagaimana yang dapat mendorong terciptanya sistem hukum. Jadi apa sih yang dicita-citakan bangsa Indonesia saat merdeka ini? Jadi cita-cita ini harus diwujudkan melalui sarana undang-undang hukum yang telah dibentuk oleh negara tersebut agar cita-cita tersebut tercapai. Jadi kita bisa mengetahui masyarakat yang apa sih yang dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia itu gitu. Maka dapat ditentukan sistem hukumnya yang bagaimana yang dapat mendorong terciptanya sistem hukum yang mampu menjadi sarana untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan. Dari awal ya kan, apa sih yang dicita-citakan itu oleh bangsa Indonesia? Jadi sistem hukumnya membentuk agar terciptanya sistem hukum yang mampu mendorong untuk menjadi sarana agar mewujudkan cita-cita yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia itu. Dengan kata lain,
dapat dikatakan bahwa perundang-undangan memang bentuk pengaturan legal dalam sebuah negara hukum yang demokratis, ya, di negara hukum yang demokratis. Namun, peraturan hukum formal tak pernah netral. Tidak pernah netral. Karena ada politik hukum di belakangnya. Hukum formal itu lahir, hidup, dan juga bisa mati dalam dinamika budaya hukum. Politik hukum menjadi sangat terasa karena pemerintah pusat sangat berperan dalam penyusunannya. Di pemerintah berperan gitu dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Sementara sebagai pemerintah pusat juga menjadi pihak dalam tarik ulur posisi otonomi daerah. Dengan demikian, suatu sistem hukum harus mengandung peraturan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai wujud aplikatif politik hukum, sebisa mungkin bersifat netral dan tidak memihak. Jadi harus adil lah, jangan memihak, harus pokoknya netral agar cita-cita dari yang diwujudkan oleh bangsa itu terwujud. Sehubung dengan penjelasan yang sudah tadi di atas saya jelaskan, dan dalam upaya memberikan penjelasan, maka permasalahan yang saya dapatkan itu sebagai permasalahannya itu, ya kita harus bisa mewujudkan gitu. Jadi apa sih hubungan politik dengan hukum itu? Ya beberapa ada sih mengungkapkan bahwa sebagai tujuan dari politik adalah maksud dari politik agar ide-ide hukum atau reside seperti kebebasan, keadilan, kepastian dan sebagainya ditempatkan dalam hukum positif dan pelaksanaan sebagai atau secara keseluruhan dari ide hukum itu merupakan tujuan dari proses politik. Kedua, bahwa hukum sekaligus merupakan alat dari politik. Dalam hal ini politik mempergunakan hukum positif, peraturan perundang-undangan, untuk mencapai tujuannya dalam arti merealisasikan ide-ide hukum tersebut. Dengan demikian, dengan peraturan yang ada atau hukum positif, politik dapat mengerahkan dan membentuk masyarakat kepada tujuan tertentu. Dalam hal ini, kita ingat sebutan bahwa hukum adalah alat rekayasa sosial atau a tool of social, memecahkan masalah kemasyarakatan di mana politik adalah aspek dinamis dan hukum merupakan aspek yang statis. Dari apa yang yang saya jelaskan itu, menjadi jelas bahwa hubungan antara politik dan hukum adalah dasar dari politik hukum dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pengembangan politik hukum tidak bisa dipisahkan dengan pelaksanaan pengembangan politik secara keseluruhan, atau dapat dikatakan prinsip dasar yang dipergunakan sebagai ketentuan pengembangan politik akan juga berlaku bagi pelaksanaan politik hukum yang diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan. Terus hubungan politik dan hukum dan peraturan perundang-undangan itu merupakan bagian dari hukum yang dibuat secara sengaja oleh institusi negara. Ia muncul tidak tiba-tiba, namun dibuat dengan tujuan dan alasan tertentu. Mengingat harus ada konstitusi dan korelasi antara apa yang ditetapkan sebagai politik hukum dengan yang ingin dicapai sebagai tujuan. Politik hukum yang dapat dibedakan dalam dua dimensi. Dimensi pertama adalah politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan. Politik hukum dengan dimensi dan alasan dasar seperti ini merupakan hikmanhanto sebagai kebijakan dasar, atau dalam bahasa Inggris disebut basic policy. Dimensi kedua dari politik hukum adalah tujuan atau alasan yang muncul di balik memberlakukan suatu peraturan perundang-undangan yang kemudian disebut sebagai kebijakan pemberlakuan, atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai enactment policy. Melalui kebijakan pemberlakuan inilah dapat dilakukan pengidentifikasian beragam kebijakan pemberlakuan undang-undang di Indonesia. Terus yang peranan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Peraturan perundang-undangan yang baik akan membatasi, mengatur, dan sekaligus memperkuat hak warga negara. Pelaksanaan hukum yang transparan dan terbuka di satu sisi dapat menekan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh tindakan warga negara, sekaligus juga meningkatkan dampak positif dari aktivitas warga negara. Dengan demikian, hukum pada dasarnya memastikan munculnya aspek-aspek positif dari kemanusiaan dan menghambat aspek negatif dari kemanusiaan. Penerapan hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan memaksimalkan ekspresi potensi masyarakat. Jadi adanya hukum itu ya untuk mengatur masyarakat agar masyarakat jadi tertib lah intinya. Permasalahan dalam penyelenggaraan sistem dan politik hukum pada dasarnya meliputi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan, perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas mengakibatkan sulitnya implementasi di lapangan, selain yang diakibatkan oleh ketiadaan peraturan pelaksanaan sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan yang memerlukan peraturan pelaksanaan. Menyangkut struktur hukum, kurangnya independensi Menyangkut struktur hukum, kurangnya independensi, kelembagaan hukum, akuntabilitas, kelembagaan hukum, sumber daya manusia di bidang hukum, sistem peradilan yang tidak transparan yang mengakibatkan hukum belum sepenuhnya memihak pada kebenaran dan keadilan karena badan tiadanya akses masyarakat untuk melakukan pengawasan. Jadi memang sangat penting itu politik hukum itu demi terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia. Jadi kita lebih harus independen lah, netral, harus saya paham, dia harus di pembentukan peraturan perundang-undangan itu politik hukum harus bisa memainkan perannya untuk menciptakan sebuah peraturan perundang-undangan yang mampu menciptakan sistem yang transparan, independen, dan tidak memihak. Karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antar politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. Jadi memang perannya itu harus bisa memainkan perannya politik hukum dalam membentukan peraturan perundang-undangan itu penting agar tercipta struktur yang transparan, jadi adil lah, merata, jadi tidak tumpul ke atas tajam ke bawah lah, jadi tidak menindas di sifatnya itu demi mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi penting sih itu. Jadi apa yang sudah saya bahas itu menjadi jelas bahwa hubungan antara politik dan hukum adalah dasar dari politik hukum, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pengembangan politik hukum tidak bisa dipisahkan dengan pelaksanaan pengembangan politik secara keseluruhan dan peraturan perundang-undangan. Jadi memang harus penting itu. Jadi dapat dikatakan prinsip dasar yang dipergunakan sebagai ketentuan pengembangan politik dan peraturan perundang-undangan akan juga berlaku bagi pelaksanaan politik hukum yang diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan. Jadi diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan gitu. Jadi itu sekian presentasi dari saya. Kurangnya mohon maaf bila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk Bapak Dr. Muhammad Nasih yang telah memberikan tugas ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak. Semoga bisa lah sedikit membantu di video. Oke, sehat selalu ya teman-temanku. Tetap jaga kesehatan badan karena itu yang utama dalam untuk menghadapi COVID. Semoga pandemi ini cepat selesai. Oke.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.